Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kelas 10 Makkah Smasko. Ya, insyaallah pada hari ini Pak Masrur akan kembali menyampaikan materi bahasa Arab terkait dengan materi isim dhamir ya. Pekan sebelumnya sudah dibahas terkait isim dhamir. Ya, namun demikian kali ini Pak Masrur akan kembali memperkuat ya pemahaman kalian terkait atau perihal materi isim dhamir. Ya. Karena untuk materi sendiri di bahasa Arab alhamdulillah ya sudah selesai di semester 1 ini. Tinggal mungkin selanjutnya ya penguatan materi juga pengayaan. Oke ya. Nah, kita ketahui bahwa dhamir ya atau isim dhamir ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dhamir munfasil atau dhamir yang terpisah. Yang kedua dhamir muttasil atau dhamir yang tersambung. Yang selanjutnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Nah, fokus kita kali ini yaitu di dhamir munfasil dan dhamir muttasil terlebih dahulu ya. Nah, dhamir munfasil ya yang pertama. Ini sebelumnya juga kita sudah bahas ya, Pak Masrur sudah sampaikan. Dhamir munfasil ini yang berjumlah 14 ya dibagi 3. Ada yang menunjukkan jumlah 1 orang, jumlah 2 orang, juga jumlah 3 atau lebih ya. Nah, yang pertama huwa gitu ya. Huwa ini ya huwa, kemudian huma, hum. Ini menunjukkan dia gitu ya. Dia laki-laki. Kalau huwa berarti dia 1 orang laki-laki. Kalau huma dia berarti 2 laki-laki. Kalau hum dia laki-laki banyak atau lebih dari 3. Begitupun juga sama ya, hiya ini dia 1 orang ya, dia 1 orang ya, perempuan. Nih perempuan. Kemudian huma ya berarti dari sini bahasanya nih dia 2 orang perempuan. Hunna berarti dia 3 orang atau lebih perempuan ya, banyak ya jumlahnya nih hunna gitu. Dan seterusnya. Anta kamu 1 orang laki-laki ya. Antuma ya berarti kamu 2 orang laki-laki. Antum kamu 2 orang kamu 3 orang atau lebih perempuan gitu. Dan seterusnya. Ini dhamir munfasil. Ini juga Pak Masrur sudah bahas di pekan lalu ya. Silakan kalian pahami dan pelajari kembali gitu ya, supaya nanti lebih paham antara dhamir munfasil ini ya, dan yang berikutnya itu terkait dengan nanti dhamir muttasil. Baik, selanjutnya ini ada contoh ya dhamir munfasil. Dhamir munfasil ialah dhamir yang berpisah dengan kata benda. Maksudnya ya, ia tidak menyatu atau bergandeng dengan kata benda lainnya. Ya, atau dalam bahasa Indonesia kita dapat menyebutnya sebagai subjek atau diletakkan sebelum kata benda. Misalnya contoh saya Aisyah gitu ya. Kata saya itu merupakan dhamir. Nah, contoh dalam bahasa Arabnya ana Muhammadun. Ana saya gitu ya. Muhammadun, Muhammadnya, ana ini dhamirnya. Huwa ustadzun ya, huwanya ini dhamir ya. Ustadzun ustadz atau isimnya. Ini tadi apa ana? Ana menunjukkan saya gitu ya, orang 1. Huwa adalah menunjukkan dia 1 orang laki-laki. Siapa 1 orang laki-lakinya? Ustadz gitu ya. Nah, ini contoh dari dhamir munfasil. Ya. Selanjutnya rumusnya, ini ada rumus penggunaan untuk dhamir munfasil atau yang terpisah. Rumusnya adalah dhamir ditambah isim ya, ismun atau isim itu kata benda. Contoh, dia Aisyah, hiya Aisyah. Dhamirnya hiya, isimnya Aisyah. Ana ustadzun. Dhamirnya ana, isimnya ustadz. Hum muslimuna. Hum dhamir, muslimuna isimnya. Ini ya, udah ada rumusnya. Jadi lebih memudahkan gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil pengertiannya dulu nih ya. Dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung atau digandeng dengan isim atau kata benda.
Ya, dalam bahasa Indonesia memiliki makna seperti milikku, milikmu, miliknya, milik kami, milik kita. Nah, itu ya contoh-contoh dari dhamir mutasil gitu. Nah, selanjutnya penggunaan dhamir mutasil ya. Tadi udah dhamir munfasil, sekarang penggunaan dhamir mutasil. Sama ya. Di sini ada artinya jumlah satu orang ya. Ini jumlah dua orang. Ini atau jumlah tiga orang lebih. Contohnya jumlah satu orang, dia laki-laki kan tadi di dhamir munfasil itu huwa. Kalau di dhamir munfasil atau yang terpisah dia hu gitu ya. Jadi nanti di sini ada kalimat nih, kata penyambungnya. Misalnya kitabuhu gitu ya. Ini kitabuhu, nahunya ini adalah dhamir muttasil. Jadi terpisah dia. Menyambung ya, menyambung. Mohon maaf. Jadi untuk mutasil ini menyambung gitu ya. Kalau ini kan terpisah nih, huwa sendiri, Ahmad sendiri. Kalau di sini kitabuhu, kitabun dengan hunya itu nyambung, kitabuhu gitu ya. Itu contohnya. Atau yang huma, dua orang laki-laki ya, misalnya kitabuhuma ya. Kitab ini kitab mereka dua orang laki-laki ya. Ini kitabnya dua orang laki-laki. Atau kitabuhum, kitab mereka ya, ini kitab mereka itu artinya lebih dari 3 orang orangnya. Nah, ini sama penggunanya ke bawah ya. Nah, rumus untuk dhamir mutasil sendiri adalah isim plus dhamir. Jadi dibalik, kalau dhamir munfasil nih ya tadi. Oke, kalau dhamir munfasil, dhamir dulu baru isim. Kalau dhamir mutasil, rumusnya isim dulu baru dhamir. Contoh, ismuha Aisyah ya. Nama ya, nama itu menunjukkan isim, haknya itu dhamir. Jadi isimnya ismu, dhamirnya ha, ismuha. Ya. Kita buka, hal hadza kita buka, kitabunya isim, kaknya dhamir. Ya. Itu masjid hum kabir, masjid itu isim, humnya dhamir. Jadi masjiduhum kabir ini adalah dhamirnya muttasil. Tuh. Dan seterusnya, ini rumusnya juga udah ada gitu ya. Ya, itu teman-teman semua ya. Jadi untuk membedakan dhamir muttasil dengan dhamir munfasil gitu ya. Kalau dhamir munfasil itu dhamirnya terpisah gitu ya. Nah, sedangkan untuk rumus sendiri ya, dhamir munfasil adalah dhamir plus isim. Sedangkan untuk dhamir muttasil atau dhamir yang menyambung gitu ya. Nah, ini contohnya tadi, itu rumusnya isim dulu baru dhamir. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya. Materi penguatan dhamir ini semoga kalian paham dan mengerti ya, lebih paham lagi. Jika ada kurang hal yang belum dipahami, silahkan bisa menghubungi Pak Masrur gitu ya untuk sharing terkait dengan materi isim dhamir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.